Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Yang terhormat Kak Mujianto selaku Waka Abdimas Humas Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar. Kami hormati Kak Agus Saptoni selaku Mabi Saka Bakti Husada Gerakan Pramuka Kota Blitar, serta adik-adik peserta Jelajah Literatur 2020 yang saya banggakan. Di sini saya sebagai MC akan membacakan susunan acara technical meeting pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Tiga, materi 1. Keempat, materi 2. Break. Keenam, technical meeting. Ketujuh adalah penutup. Untuk memulai membuka TM pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Mujianto selaku Waka Abdimas Humas Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak Dewan Kerja Cabang yang kami hormati selaku panitia kegiatan Jelajah Literatur 2020, Kak Henry SIP, Hendrianto SIP yang kebetulan berada di Perpustakaan Bung Karno, Kak Agus Saptoni yang juga berada di ruangan ini, serta kakak-kakak dan adik-adik sekalian yang mengikuti kegiatan ini di tempatnya masing-masing. Syukur Alhamdulillah pada hari ini saya bangga sekali karena di tengah kondisi dunia yang masih belum stabil karena adanya wabah atau pandemi COVID-19 ini, ternyata tidak menyurutkan, tidak mengurangi, dan tidak menghalangi bagi teman-teman Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar untuk tetap melaksanakan kegiatan rutin tahunan. Ini sesuatu apresiasi yang membuat kami sangat bangga. Kami selaku di Dewan Kerja Cabang selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang positif. Karena memang kegiatan ini bisa dilakukan dengan menggunakan cara teknologi. Yang kedua, kita tentunya juga bersyukur sekali karena kita tetap diberikan kesehatan. Saran saya kepada adik-adik yang mengikuti kegiatan ini bisa tetap menjaga jarak. Nah, bisa menjaga jarak sehingga jangan terlalu berdekatan dengan teman yang lain. Yang penting kelihatan dari sini semuanya bisa terlihat. Yang ketiga, kegiatan technical meeting kali ini memang diselenggarakan di Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar, yang kebetulan kemarin teman-teman dari DKJ Kota Blitar memohon bantuan lokasi digunakan time meeting termasuk nanti kegiatan lomba. Kami mewakili dari pemerintah Kota Blitar juga, kebetulan kami berada di Dinas Kominfo, akan tetap terus mendukung kegiatan ini sehingga nantinya ke depan bisa lebih baik. Yang terakhir sebelum kami buka acara kegiatan ini, tentunya tak lupa permohon maaf dari pimpinan yang kebetulan mungkin juga ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. Yang pasti kami berharap banyak dari nanti bisa memberikan bekal kepada adik-adik sekalian di pagi hari ini atau di siang hari ini, karena mereka adalah penerus bangsa, kader-kader kita yang tentunya suatu saat akan melanjutkan perjuangan kita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan technical meeting Jelajah Literatur tahun 2020 Dewan Kerja Cabang Kuarcap Kota Blitar secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.
Terima kasih untuk Kak Mujianto. Untuk acara selanjutnya adalah materi. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Kak Agus Septono selaku Mabisaka Bakti Husada Kota Blitar. Bertemakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Untuk Kak Septono, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adikku sekalian, alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana adik-adikku sekalian pada pagi hari ini alhamdulillah tetap dalam suasana sehat walafiat sehingga adik-adikku semuanya bisa mengikuti acara ini yang mudah-mudahan kami akan menyajikan sebuah materi yang bisa diperdalam lagi dan juga bisa diperluas lagi. Baik adik-adikku sekalian, pada pagi hari ini kakak akan membawakan materi tentang Germas atau kepanjangannya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Adik-adikku sekalian, sebagai pendahuluan lanjut, hidup sehat tentu itu adalah dambaan kita semua. Dan hidup sehat itu, yang namanya sehat, itu adalah bebas dari semua masalah penyakit. Baik penyakit fisik maupun penyakit rohani. Fisik maupun rohani, itu baru namanya sehat. Sehat jasmani tidak sehat rohani, namanya juga tidak sehat. Sehat rohani tidak sehat jasmani, namanya juga tidak sehat. Baik, lanjut. Adik-adikku sekalian, seperti kita ketahui bersama, lanjut. Ya. Adik-adikku sekalian, yang namanya sakit, kapan sih terjadi sakit? Ada 3 faktor yang membuat seseorang menjadi sakit. Yang pertama adalah faktor host atau diri kita sendiri. Yang termasuk dalam diri kita sendiri itu yang mempengaruhi adalah umur, jenis kelamin, ras, nutrisi, pekerjaan, dan lain-lain. Maka ketika misalkan umur kita semakin tua, maka kita akan semakin rentan terhadap penyakit. Ketika kita mungkin laki-laki atau perempuan semuanya bisa berpengaruh terhadap risiko penyakit. Termasuk nutrisi, kurang gizi juga bisa mengakibatkan penyakit. Nah, yang kedua, jadi yang mempengaruhi penyakit itu yang pertama adalah hostnya atau manusianya. Yang kedua adalah agennya. Agennya itu yang bisa menyebabkan penyakit. Dalam hal ini adalah misalkan bakteri, virus, jamur, itu adalah faktor-faktor biologis. Nah, faktor dari agennya. Jadi faktor yang bisa menyebabkan penyakit itu bisa dari diri kita sendiri, bisa dari agennya, mungkin dari kuman, dari jamur, dari parasit, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Ketika lingkungan tidak bersih, maka itu akan menimbulkan penyakit di dalam diri kita. Jadi ada 3 hal yang bisa menyebabkan penyakit. Lingkungan itu lingkungan banyak, bisa lingkungan fisik. Fisik itu kualitas air, kualitas udara, tanah, iklim, geografis, dan lain-lain. Maksudnya adalah ketika misalkan lingkungan kita airnya keruh, tidak sehat, maka itu bisa menimbulkan penyakit. Udara juga demikian. Ketika udara kita banyak pencemaran, maka itu juga bisa menimbulkan penyakit. Jadi saya ulang lagi, ada 3 faktor yang bisa menimbulkan penyakit, yaitu adalah diri kita sendiri, kemudian agen atau penyebab penyakit, dan juga lingkungan. Nah, oke, lanjut. Nah, secara garis besar, penyakit itu hanya ada 2, yaitu adalah penyakit yang menular dan yang tidak menular. Nah, penyakit yang menular itu dominan disebabkan oleh agen tadi. Bisa dari bakteri, bisa dari virus, bisa dari jamur, bisa dari parasit, dan lain-lain. Bentuk bakteri, virus, jamur, parasit, dan lain-lain itu banyak sekali. Dan
penyakit menular itu disebabkan oleh hal ini, bakteri, virus, jamur. Contohnya virus COVID-19 itu kan penyebabnya virus, maka dia adalah penyakit menular. Bakteri misalkan, penyakit TBC itu menular. Jadi lebih dominan disebabkan oleh faktor agen tadi. Jadi dalam ini faktor penyebab penyakit. Itu dari luar diri kita. Kemudian yang kedua adalah penyakit tidak menular. Kalau penyakit tidak menular, itu lebih dominan disebabkan oleh perilaku kita yang mungkin tidak sehat. Contoh, kita makan makanan yang tidak sehat. Makan makanan yang mengandung banyak kolesterol sehingga kolesterol kita tinggi, maka dia akan menyebabkan penyakit kolesterol tinggi. Dan penyakit kolesterol ini tidak menular. Enggak ada ketularan kolesterol. Misalkan perilaku kita banyak makan atau banyak minum yang manis-manis sehingga gula darah kita tinggi. Ketika gula darah kita tinggi maka terjadi penyakit diabetes. Diabetes ini tidak menular. Jadi penyakit tidak menular itu lebih dominan disebabkan oleh perilaku kita sendiri. Gitu ya. Jadi saya garis bawahi lagi, jenis penyakit itu hanya ada dua, menular dan tidak menular. Kalau menular maka itu disebabkan oleh agen, bakteri, virus, jamur, parasit, dan lain-lain. Kalau tidak menular, itu adalah disebabkan oleh perilaku kita sendiri. Baik, lanjut. Adik-adikku sekalian, kita sekarang hidup di era tahun 2020. Ada perbedaan jenis-jenis dan pola penyakit. Ketika dulu di tahun 90-an sampai era tahun 2000-an, tahun 2000, itu penyakit terbanyak di Indonesia itu adalah penyakit-penyakit infeksi atau penyakit-penyakit yang menular. Contohnya ISPA, TB. TB itu maksudnya TBC, diare. Maksudnya apa? Ketika zaman itu tahun 90 sampai tahun 2000 banyak penyakit diare yang sehingga menyebabkan kematian. Kemudian penyakit TBC yang bisa menyebabkan kematian. Ini kan penyakit-penyakit menular semuanya yang disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Itu tahun dulu. Kenapa? Mungkin karena lingkungannya tidak sehat atau virusnya memang di mana-mana. Kemudian sejak tahun 2010 sampai sekarang polanya lebih banyak bukan penyakit menular lagi, tetapi lebih banyak pada penyakit yang tidak menular. Apa itu contohnya? Stroke, jantung, kanker, diabetes. Nah, itu menjadi penyebab terbesar kematian dan kecacatan. Jadi kalau tahun-tahun sekarang ini, itu penyakit sudah tidak didominasi lagi oleh penyakit diare, mungkin malaria, ISPA, TBC, itu kasusnya sudah tidak besar, nggak kecil. Sekarang kasus yang besar adalah diabetes, darah tinggi, stroke, kecelakaan. Ini adalah penyakit-penyakit yang tidak menular. Itu pola-pola yang tahun-tahun ini. Jadi ketika zaman dulu tahun 90-an itu banyak anak meninggal hanya karena diare, anak meninggal karena muntaber, muntah dan berak. Itu akibat dari lingkungan yang kotor dan lain-lain. Nah sekarang tidak sudah. Sekarang penyakit ini didominasi oleh penyakit yang diakibatkan oleh pola makan kita sendiri. Pola makan yang tidak sehat. Contohnya apa? Makanan yang mengandung pewarna, makanan yang mengandung MSG, makanan yang mengandung zat-zat berbahaya, pemanis buatan, dan lain-lain. Itu akan mengakibatkan penyakit tidak menular. Beda ya. Jadi sekarang ini pola-pola penyakit ini sudah ke arah penyakit tidak menular, bukan penyakit menular lagi. Oke, lanjut. Adik-adikku sekalian, lanjut. Ya. Ada faktor-faktor resiko yang menyebabkan penyakit tidak menular. Karena kita sekarang berada di eranya zaman sekarang, era yang banyak penyakit tidak menular. Jadi diabetes, darah tinggi, jantung, stroke. Nah,
faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan kok bisa orang diabetes, stroke, dan lain-lain. Yang pertama adalah kurang aktivitas fisik. Kami pernah meneliti di sekolah di Kota Blitar, anak-anak kelas 1 SMA, itu cukup mencengangkan. Jadi dari sekian banyak anak itu 20%-nya sudah menderita darah tinggi. Itu anak sekolah kelas 1 SMA. Ada juga yang sudah kena diabetes, itu anak SMA. Bayangkan. Sudah terjadi penyakit tidak menular. Zaman dulu yang namanya penyakit stroke itu diderita pada usia lansia. Tapi sekarang stroke ini sudah diderita orang-orang yang umurnya sudah 40, bahkan 30 sekian, 35, 37 itu sudah mulai stroke, mulai ke arah umur itu. Dan semakin lama pola penyakit tidak menular ini ternyata semakin muda usia. Oleh karena itu kita perlu memerangi bersama-sama bagaimana kita mencegah penyakit tidak menular. Dengan cara apa? Aktivitas fisik kita naikkan. Kenapa sih? Karena kalau kita kurang aktivitas fisik, maka yang terjadi adalah kegemukan, obesitas. Lanjut, Mbak. Iya. Lanjut. Lanjut. Iya. Macet. Iya. Oke. Kemudian, nah, aktivitas fisik, ketika kita mengalami kekurangan gerakan fisik, itu maka yang terjadi adalah obesitas. Nah, kemudian ketika kita misalkan kurang mengkonsumsi buah dan sayur, maka yang terjadi adalah kita akan sulit buang air besar dan lain-lain. Sehingga penyebab ini adalah penyebab penyakit perut. Kemudian minuman beralkohol, merokok, dan lain-lain. Ini akan menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak menular tadi. Jadi kenapa sekarang kok banyak sekali kasus penyakit tidak menular? Itu karena banyak yang kurang aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, jadi banyak yang tidak makan sayur. Sukanya apa, Dek? Sukanya fast food ya sekarang, nasi sama ayam gitu toh, nggak ada sayurnya sama sekali. Padahal kalau namanya makan itu harusnya nutrisinya harus lengkap. Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada mineral. Maksudnya adalah harus ada karbohidrat, berarti ada nasi. Kalau nggak ada nasi, jagung. Nggak ada jagung, ketela, boleh. Karbohidrat. Kemudian harus ada protein. Protein apa aja? Ya protein hewani boleh, nabati boleh. Kalau protein hewani itu berasal dari hewan. Kalau protein nabati itu berasal dari tumbuhan. Contoh, kalau protein hewani jelas dari ikan, daging ayam, dan lain-lain. Tapi kalau dari nabati, itu contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. Itu proteinnya tinggi. Jadi ketika makan itu harus ada karbohidrat, ada nasi ya, kemudian ada protein, kemudian ada mineralnya. Mineralnya dia adalah sayur. Nah, maka kita harus banyak mengkonsumsi sayur. Untuk minuman beralkohol ini jelas. Minuman beralkohol, merokok itu jelas merusak dari fisik kita sendiri yang nantinya ini akan bisa mengakibatkan penyakit tidak menular. Lanjut. Adik-adikku sekalian, ini adalah gambaran yang bisa saya sajikan. Ini menggambarkan betapa ketika tahun-tahun 1990 itu penyakit menularnya tinggi, sebesar 56%, tinggi. Itu tahun 1990. Dan penyakit tidak menularnya rendah. Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang, penyakit tidak menularnya menjadi tinggi. Penyakit menularnya menjadi rendah. Kenapa? Mungkin karena kualitas lingkungan sekarang sudah lebih baik, jadi penyakit menularnya sudah relatif rendah. Gitu ya. Kemudian pola hidup kita yang pola hidupnya tidak sehat sehingga mengakibatkan penyakit tidak menular.
Nah, gitu ya. Jadi polanya sudah berubah. Maka sekarang itu yang kita siapkan generasi-generasi adik-adikku sekalian adalah bagaimana adik-adik ini bisa menerapkan perilaku hidup sehat. Supaya apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup. Gitu ya. Ini kemudian faktor resiko penyakit tidak menular bisa digambarkan seperti ini. Bayangkan 26,1% penduduk yang lebih dari 10 tahun kurang aktivitas fisik. Jadi betapa ini menggambarkan bahwa aktivitas fisik kita kurang. Kemudian 36,3% penduduk usia 10-18 tahun merokok. Bayangkan, ketika di usia ini merokok, maka kita bayangkan di usia 30, di usia 40 seperti apa kondisi paru-parunya. Bolong-bolong semua. Kemudian 93,5% penduduk lebih dari 10 tahun kurang konsumsi buah dan sayur. Kenapa? Banyak faktor. Mungkin karena sekarang yang lebih ngetren fried chicken gitu, daripada nasi pecel misalkan. Padahal kalau dipikir nasi pecel itu jauh lebih sehat. Kenapa? Ada nasi, ada karbohidratnya, ada tempe tahunya, ada proteinnya, dan ada mineralnya, ada sayurnya. Gitu. Hanya kurang ngetren. Gitu. Oke, baik lanjut. Adik-adikku sekalian, lanjut lagi. Ya. Nah, selain faktor-faktor tadi, pola hidup kita yang tidak sehat, nah kita sekarang dihadapkan pada situasi lingkungan yang kurang menguntungkan, terutama di kota-kota besar ataupun di daerah-daerah industri. Di sana banyak zat pencemar yang merusak lingkungan. Nah, banyak. Kita melihat banyak sekali zat-zat pencemaran, misalkan asap dari knalpot, kemudian limbah pabrik, asap rokok, logam berat, pestisida, ini semuanya bisa merusak paru-paru kita. Kalau di dalam ilmu kesehatan ini bisa menimbulkan penyakit namanya penyakit paru obstruktif kronis, jadi PPOK. Jadi penyakit paru yang disebabkan oleh lingkungan. Jadi ada sumbatan di paru-paru. Ini menyebabkan penyakit. Nah, kita dihadapkan pada lingkungan yang seperti ini. Maka ketika lingkungan kita sudah tidak begitu mendukung untuk kesehatan dan kemudian ada agen, maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah memperkuat bagaimana diri kita menjadi sehat, yaitu dengan perilaku hidup sehat. Lanjut. Nah, adik-adikku sekalian, nah pencemaran-pencemaran yang tadi itu banyak sekali akibatnya. Bisa mencemari sumber air minum, seperti yang terjadi di salah satu kota di Jawa Timur, di mana banyak kasus hepatitis A. Kenapa kok bisa ada hepatitis A? Karena sumurnya tercemar bakteri E. coli, tercemar bakteri Entomobacoli namanya. Sehingga yang minum air dari sumber air itu diare dan kena hepatitis A. Nah, ini adalah akibat dari pencemaran. Kemudian ada polusi udara, mencemari tanah pertanian dan mencemari tanaman sayur mayur. Tanaman sayur mayur kita menjadi tercemar ketika ada zat-zat pencemar yang ada di lingkungan. Lanjut. Ya. Nah, ini dia. Jadi ketika zat pencemar masuk ke tubuh manusia, maka akan menjadikan penyakit tidak menular. Jadi penyakit ini tidak menular. Penyakit obstruktif paru yang diakibatkan oleh pencemaran itu tidak menular. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus berlaku hidup sehat. Gitu ya. Lanjut. Oke. Nah, adik-adikku sekalian, ada 5 penyakit yang sampai hari ini beban biayanya besar. Itu adalah penyakit tidak menular. Kalau penyakit menular misalkan demam berdarah, kita semprot, biayanya tidak terlalu besar kok. Paling kalau penyakit menular itu 2 bulan, 3 bulan selesai. Biasanya kalau penyakit demam berdarah, itu musimnya bulan Januari. Januari itu biasanya banyak. Nah, tapi ketika Februari sudah mulai turun kasusnya.
Maret sudah turun kasusnya, nanti April sudah nggak ada kasus. Ini sekarang nggak ada kasus. Yang tetap ada kasus selama 1 tahun penuh, apa aja? Itu adalah penyakit tidak menular. Jantung, stroke, ginjal, diabetes, kanker. Itu semuanya adalah penyakit yang membutuhkan biaya besar bagi individunya. Bayangkan, ketika kita kena penyakit stroke, maka satu, enggak cuma biayanya besar, tapi kita enggak bisa bekerja. Benar kan? Ketika kena penyakit diabetes, kita mungkin produktivitasnya menjadi menurun, kita bekerja tidak bisa optimal. Ketika kita kena kanker, kita enggak bisa bekerja dan lain-lain. Ini apa ini? Ini adalah penyakit yang tidak menular. Bayangkan, yang di bawah itu 1,82, itu dalam miliar. Penyakit jantung, itu bisa menelan biaya sekian. Penyakit stroke sekian. Sebegitu besarnya beban biaya yang harus ditanggung oleh orang yang menderita penyakit tidak menular. Dan ini besar sekali. Besar sekali. Bahkan pemerintah sudah menelurkan programnya BPJS itu ya untuk membiayai penyakit-penyakit tidak menular. Gitu. Lanjut. Adik-adikku sekalian, nah, oleh sebab itu maka penyakit menular maupun tidak menular, utamanya tidak menular, ini perlu dicegah. Dengan apa? Itu adalah melalui gerakan masyarakat hidup sehat atau disingkat Germas. Jadi di dalam Germas ini kita akan menggerakkan masyarakat bagaimana memiliki pola hidup sehat. Supaya apa? Supaya supaya kita itu menjadi lebih sehat dan kita lebih tahan terhadap kuman, terhadap agen maupun lingkungan. Seperti saat sekarang, ketika kita menghadapi pandemi COVID, maka yang bisa kita lakukan apa? Kita tingkatkan imunitas kita. Dengan cara apa? Dengan cara perilaku hidup sehat. Ya, lanjut. Nah, adik-adikku sekalian, lanjut. Germas. Nah, ini dia. Jadi hidup sehat untuk saat sekarang itu menjadi hal yang sangat penting, urgent, dan vital untuk kita miliki bersama-sama. Kita harus memiliki hidup yang sehat. Nah, dan kita di tengah pandemi COVID ini, nah, bagaimana upaya kita? Ya, kita harus meningkatkan imunitas kita. Karena ini penyakit yang sangat menular. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita lakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Kita lakukan. Yang kedua, perilaku cerdik. Nanti saya jelaskan keduanya. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama. Lanjut. Germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Itu adalah sebuah tindakan sistematis dan terencana yang kita lakukan secara bersama-sama. Jadi harapan kami Germas ini, di dalam Germas ini kita menggerakkan masyarakat. Ayo kita ajak masyarakat dan seluruh komponen bangsa supaya sadar, mau dan mampu untuk berperilaku hidup sehat. Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup. Lanjut. Nah, untuk apa Germas ini? Nah, satu, ini supaya masyarakat bisa berperilaku hidup sehat, sehingga berdampak pada kesehatan yang selalu terjaga. Kemudian, lanjut, nah, produktif. Kita harus produktif. Jadi nggak sampai terjadi penyakit. Kenapa? Karena penyakit tidak menular tadi, diabetes, stroke, menyebabkan kita menjadi tidak produktif. Kita nggak bisa kerja. Bagaimana kita kerja kalau kita sakit stroke? Seperti itu ya. Lanjut. Kemudian lingkungannya juga bersih. Jadi ketika kita terapkan, insya Allah lingkungan kita menjadi bersih. Lanjut. Dan biaya untuk berobat kita berkurang. Bayangkan, yang tadi yang sekian miliar, itu bisa kurangi. Bagaimana cara menguranginya? Adalah dengan cara berperilaku hidup sehat. Ya. Lanjut. Nah, adik-adikku sekalian, sebenarnya Germas itu apa sih? Nah, Germas itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Di dalam Germas itu ada ruang lingkup yang kita laksanakan. Yang pertama di dalam Germas itu bagaimana kita meningkatkan edukasi hidup sehat. Jadi kami dan
berperilaku hidup sehat itu bukan hanya tugasnya dinas kesehatan, apalagi bukan hanya tugasnya Saka Bakti Wisada. Ini adalah tugas dari kita semuanya, seluruh komponen bangsa. Bagaimana kita meningkatkan edukasi tentang hidup sehat. Adik-adik, kami berharap banyak adik-adikku sekalian menjadi pelopor untuk meningkatkan bagaimana kita sama-sama mengedukasi masyarakat tentang cara-cara hidup sehat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana di dalam Germas ini bisa meningkatkan kualitas lingkungan. Jadi bagaimana lingkungan kita menjadi lebih sehat, lebih bersih, sehingga kita hidup di dalam suasana yang mendukung, lingkungan kita mendukung. Kemudian kita lakukan peningkatan dan pencegahan deteksi dini penyakit. Nah, ini biasanya pada orang-orang yang sudah pralansia atau lanjut usia. Maka kelompok-kelompok tersebut itu wajib untuk melakukan deteksi dini. Deteksi dini apa? Secara rutin kontrol gula darah saya normal apa enggak, asam urat saya normal apa enggak, kolesterol saya normal apa enggak. Untuk apa? Supaya kita tahu ketika kita misalkan ketika pemeriksaan kok kolesterolnya tinggi, maka kita ya juga harus berperilaku hidup sehat. Bagaimana saya menahan diri untuk tidak makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ruang lingkup berikutnya penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Nah, ini penting. Kenapa? Imunitas kita itu sangat tergantung pada apa yang kita makan, nutrisi kita. Maka menjadi penting penyediaan pangan yang sehat ini bagi imunitas kita. Yang kemudian selanjutnya peningkatan perilaku hidup sehat. Nah, ini kami berharap sekali kepada adik-adik bagaimana adik-adik sekalian bisa memberikan pencerahan, edukasi ke masyarakat, baik ke teman-teman maupun ke lingkungan sekitar, bagaimana meningkatkan perilaku hidup sehat. Nah, kemudian yang terakhir adalah peningkatan aktivitas fisik, rajin olahraga. Untuk apa? Karena olahraga itu akan menjadikan jantung kita, ritme jantung kita menjadi stabil dan sehat. Itu aktivitas fisik. Dan itu adalah kesemuanya ini, itu menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Lanjut. Adik-adikku sekalian, di dalam Germas, apa sih kegiatannya di Germas itu? Ada 3 hal yang bisa kita laksanakan. Supaya kita bisa mencegah penyakit tidak menular tadi. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik. Rajin olahraga. Olahraga saat sekarang tidak harus olahraga berat. Nggak harus di lapangan sepak bola dan lain-lain. Olahraga sekarang cukup dilakukan di kursi bisa, di kantor, di tempat kerja kita, bahkan di kelas bisa. Nah, ketika kita misalkan kegiatan seperti ini, nanti jam istirahat bisa melakukan stretching, gangan, supaya apa? Otot-otot kita yang setelah dipakai bekerja tidak menjadi kaku. Ini penting sekali. Nah, fokus yang pertama itu melakukan aktivitas fisik. Yang kedua adalah mengkonsumsi sayur dan buah. Itu penting. Kenapa? Karena ini sangat berpengaruh terhadap imunitas kita. Gitu ya. Kemudian memeriksa kesehatan secara berkala. Ini 3 kunci penting di dalam gerakan masyarakat hidup sehat. Maka ini penting untuk kita sampaikan ke masyarakat. 3 kegiatan, lakukan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, kemudian memeriksakan kesehatan secara berkala. Lanjut. Nah, adik-adikku sekalian, melakukan aktivitas fisik itu bisa dilakukan di mana saja. Nah, di rumah. Contohnya paling gampang, nyapu, ngepel, nyuci baju, itu aktivitas fisik. Itu akan lebih baik daripada hanya tidur-tiduran. Istilah anak sekarang mager, males gerak. Kemudian ya, perjalanan, kita berjalan dari sekolah ketika tidak terlalu jauh jaraknya, berjalan kaki, itu sudah aktivitas fisik. Nah, kemudian di sekolah pun kita juga ketika ada lapangan kita beraktivitas, mungkin sepak bola di lapangan dan lain, atau mungkin basket dan lain-lain, itu juga aktivitas fisik. Nah, kemudian di tempat kerja kita juga bisa. Nah, itu dia.
Di kursi pun kita bisa melakukan peregangan, atau mungkin hanya sambil berdiri di ruangan kita bisa melakukan peregangan supaya tidak tegang otot-otot kita. Karena kalau kita bekerja dalam suasana duduk, apalagi di depan laptop atau di depan komputer dalam waktu yang sangat lama, maka satu, mata kita menjadi kabur. Kemudian fisik kita menjadi karena kurang gerak, menjadi capek, pegel, dan lain-lain. Kemudian di tempat umum kita juga loh. Nah sekarang ini lagi tren ini, bersepeda. Nggak apa-apa, silahkan bersepeda. Bersepeda yang aman, tetap jaga jarak. Monggo silahkan adik-adik. Lebih baik kalau bersepeda bergerombol supaya aman. Yang penting nggak mepet-mepetan. Ya, oke lanjut. Adik-adikku sekalian, semuanya itu, nah itu bisa dikatakan sebagai aktivitas fisik apabila dilakukan minimal 30 menit sehari. Nah, itu namanya aktivitas fisik. Gitu ya. Sebenarnya secara tidak sadar adik-adik sendiri mungkin sudah melakukan aktivitas fisik kok. Kapan? Ya paling gampang ketika dari parkiran sepeda menuju kelas. Kemudian habis dari kelas naruh tas, kemudian bermain, misalnya sepak bola dan lain-lain. Itu sudah aktivitas fisik, sudah bagus. Yang kurang aktivitas fisik biasanya para pekerja kantoran, kurang fisik. Lanjut. Adik-adikku sekalian, nah nanti yang pertama kan melakukan aktivitas fisik, germas tadi. Yang kedua adalah mengkonsumsi sayur dan buah. Sayur dan buah ini sudah tersedia. Kita tidak perlu membeli buah yang mahal-mahal. Cukup buah yang murah-murah saja sudah bisa meningkatkan nutrisi kita. Pisang di pasar murah, jeruk juga murah. Semangka juga murah. Enggak harus buah yang mahal-mahal. Yang penting adalah vitaminnya, nutrisinya yang kita ambil. Lanjut. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi harapan kita dengan mengkonsumsi sayur dan buah, maka energi kita jadi terpenuhi, kemudian kita juga menjadi lebih sehat. Kalau sayur, kenapa sih penting banget makan sayur? Sayur ini banyak mineral. Untuk apa mineral? Mineral itu ibarat aki, itu adalah setrumnya. Kalau kita nggak makan sayur, kita nggak punya nggak punya setrum di dalam tubuh. Maka ini penting sekali. Kalau hanya makan nasi dan ayam misalkan, tidak ada setrum, tidak ada sayurnya, maka ibaratnya energi kita itu nggak ada yang merangsang. Oke, lanjut. Nah, adik-adikku sekalian, nah ini adalah gerakan yang ketiga tadi dalam germas, memeriksa kesehatan setiap 6 bulan sekali. Itu biasanya pada orang-orang yang pralansia atau 50 tahun ke atas. Nah, sebisa mungkin cek tekanan darah. Untuk apa? Untuk mengontrol ketika ada misalkan tekanan darahnya kok ada gejala tinggi, maka bisa segera dicegah dengan cara apa? Ya perilaku makanannya yang dirubah dan lain-lain. Lanjut. Nah, cek kadar gula darah. Cek kadar gula darah kan gampang sekarang di mana-mana juga sudah ada. Lanjut. Kemudian cek kolesterol juga sudah ada di mana-mana. Lanjut. Nah, ini tes darah lengkap juga ada di laboratorium. Lanjut. Nah, ini. Kalau di kesehatan itu indikatornya itu biasanya mengecek lingkar perut untuk mengetahui kesehatan kita. Lanjut. Nah, deteksi dini kanker ini juga penting biasanya untuk perempuan. Karena perempuan sekarang kasusnya sudah sangat banyak terjadi kasus kanker leher rahim, itu banyak sekali kasusnya. Maka kita harus meningkatkan deteksi dininya, periksakan ke puskesmas. Meskipun tidak sakit, tetap periksa rutin. Untuk apa? Mendeteksi. Jangan sampai terlambat. Kebanyakan kasus-kasus yang meninggal itu kasus-kasus yang terlambat. Gitu ya. Nah, adik-adikku sekalian, tadi kita membahas masalah germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, germas itu akan lebih
baik lagi, akan lebih tajam lagi dengan melakukan perilaku cerdik namanya. Apa sih perilaku cerdik itu? Jadi germas tadi itu akan lebih baik kalau kita dukung dengan perilaku cerdik. Lanjut, perilaku cerdik itu adalah yang pertama. C-nya itu adalah cek kesehatan secara berkala untuk mencegah penyakit tidak menular tadi. Kemudian yang kedua, enyahkan asap rokok, nggak usah ngerokok. Kemudian yang ketiga adalah R-nya rajin beraktivitas fisik. Rajin beraktivitas fisik. Yang keempat, diet sehat dan gizi seimbang. Yang kelima, istirahat cukup. Dan terakhir, kelola stres. Kenapa kok ada kelola stres? Kelihatannya sepele. 80% penyakit itu disebabkan oleh stres, pikiran. Dan sekarang kasusnya sudah sangat banyak. Penyakit-penyakit mental, baik itu namanya ODMK, orang dengan gangguan mental, atau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Sekarang kasusnya sangat banyak. Kenapa? Karena memang satu, pola hidup di lingkungan sudah tidak sehat. Tekanan hidup luar biasa tinggi. Banyak masalah-masalah, baik masalah di kantor dan lain-lain. Maka ini menimbulkan orang dengan masalah kejiwaan maupun orang dengan gangguan jiwa. Wajib, karena tadi saya sampaikan di awal bahwa yang namanya sehat itu adalah sehat fisik dan sehat mental. Gitu ya. Baik, lanjut. Nah, adik-adikku sekalian, maka dengan kita melakukan gerakan masyarakat hidup sehat tadi, harapan kami, harapan kita semuanya tentu masyarakat Indonesia bisa terbebas dari penyakit. Utamanya adalah penyakit yang tidak menular. Kenapa kok penyakit tidak menular? Karena sekarang pola penyakit tidak menular ini sudah sangat tinggi kasusnya. Mudah-mudahan dengan materi saya ini, nah, nanti adik-adik bisa mengembangkan lagi. Masih banyak yang bisa kita kembangkan dan kita perdalam ilmu-ilmu tentang gerakan masyarakat hidup sehat ini. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini bisa cukup jelas dan nanti boleh silakan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk